Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ningsih, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN. Yang mana metode ini saya gunakan sebagai tugas akhir. Adapun judul tugas akhir saya adalah Sentimen Analisis para Ibu Rumah Tangga dan Ibu Bekerja di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN. Sebelum melakukan perhitungan manual, sebaiknya kita mengetahui apa itu sentimen analisis. Sentimen analisis atau yang biasa dikenal dengan analisis sentimen merupakan proses memahami, mengekstrak dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Analisis sentimen dilakukan untuk melihat pendapat atau kecenderungan opini terhadap sebuah masalah atau objek oleh seseorang. Apakah cenderung berpandangan atau beropini negatif atau positif? Salah satu contoh penggunaan analisis sentimen dalam dunia nyata adalah identifikasi kecenderungan pasar dan opini pasar terhadap suatu objek barang. Besarnya kecenderungan dan manfaat dari analisis sentimen menyebabkan penelitian dan aplikasi berbasis analisis sentimen berkembang sangat pesat. Di sini dapat kita lihat 3 opini atau pendapat seseorang tentang analisis sentimen yang berupa pendapat positif, negatif, ataupun natural. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu metode K-nearest neighbor atau KNN. K-nearest neighbor atau KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma KNN ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Classifier tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah K objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari objek. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instan yang baru. Algoritma metode KNN sangatlah sederhana, bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query instan ke training sample untuk menentukan KNN-nya. Training sampel diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training sampel. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas C, jika kelas C merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada K buah tetangga terdekat dari titik tersebut. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan excludence distance yang dipresentasikan pada persamaan 1 sebagai berikut. D buka kurung A, B sama dengan akar sigma D K sama dengan 1 buka kurung A K dikurang B K tutup kurung kuadrat, di mana D
A, B sama dengan jarak sekular dari kedua vektor A dan B dari matriks dengan ukuran dimensi. Sebelum kita masuki tentang perhitungan manual algoritma KNN, kita ketahui dulu dari mana data tersebut. Adapun data komentar merupakan ulasan yang diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini menggunakan 10 data komentar dari hasil kuesioner yang sudah dikelompokkan secara manual untuk data dengan konten positif dan negatif. Processing data tahapan yang dilakukan dalam pre-processing yaitu A. Case folding, di mana case folding ini adalah merubah bentuk huruf kapital menjadi huruf kecil. Di sini dapat kita lihat contohnya pada ID 1, komentar aslinya peran ibu rumah tangga di sini sangat penting. Komentar case folding dapat kita lihat bahwa perubahan dari huruf P kapital ke huruf P kecil. Berikutnya kita masuki pada tahapan tokenizing. Pada tahapan ini akan dilakukan penghapusan delimiter, yaitu karakter angka dan karakter simbol, kecuali karakter huruf dengan cara membuat daftar kode karakter yang diperlukan. Contoh karakter yang ada pada daftar kode tokenizing adalah tabel daftar karakter. Terdapat tanda koma di atas, tanda tanya, tanda seru, garis miring, dan tanda angka 1, 2, 3, dan selanjutnya. Yaitu adapun tabel hasil dari tokenizingnya yaitu ID, dapat kita lihat pada ID 1, komentarnya yaitu peran ibu rumah tangga sangat penting. Di sini sangat penting. Dapat diklasifikasikan dengan kelas positif. 2. Harus lebih berhemat dalam mengatur keuangan rumah tangga. Di sini kelasnya yaitu positif. Ketiga, tidak memahami pelajaran secara online. Di sini kelasnya negatif karena dapat kita lihat di sini terdapat kata tidak. Berarti kalau suatu pernyataan terdapat kata tidak mau ataupun bukan, itu adalah komentar dari hasil komentarnya berupa komentar negatif. Selanjutnya kita masuki pada tahap stop word removal atau filtering. Langkah-langkah untuk proses filtering adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan kata kunci yang diperlukan untuk penghapusan proses filtering. 2. Proses pencarian pada kata-kata yang ada di dalam data komentar. 3. Jika ditemukan kata yang sesuai dengan kata kunci, maka akan dihapus. Namun, jika kata kunci stop word tidak ada pada kata yang ada di dalam komentar, maka kata tersebut tidak dihapus. D. Pembuatan kata TF-IDF. Pembuatan kata dimulai dengan mencari kata TF atau time frekuensi dengan cara menghitung jumlah kata yang muncul pada dokumen. Proses selanjutnya setelah didapatkan nilai TF adalah mencari nilai IDF atau inverse dokumen frekuensi, di mana IDF merupakan hasil inverse dari dokumen frekuensi. Cara untuk menentukan IDF adalah jumlah seluruh dokumen, yaitu D1 atau dokumen 1, D2 ataupun dokumen 2, dan D3 dibagi jumlah dokumen yang mengandung sebuah kata dokumen frekuensi. Kemudian hasilnya dilogkan. Selanjutnya kita masuki perhitungan manual kata dengan algoritma TF-IDF. Di sini dapat kita lihat bahwa kata kunci dari penelitian yang saya lakukan adalah pandemi COVID-19. Dokumen 1 atau saya simbolkan di sini adalah D1. Ibu tetap bekerja pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan dokumen 2-nya atau D2, ibu rumah tangga
mengalami kesulitan di masa COVID-19. Dokumen 3 atau D3, virus COVID berbahaya. Keterangan D disimbolkan sebagai dokumen. Kita masuki pada tahap berikutnya, yaitu di sini terdapat beberapa kolom. Ada kolom token, kata kunci, TF, dan di TF terdapat dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Ada kolom DF 3 dokumen, IDF, log D per DF. Sedangkan W atau bobot terdapat kata kunci, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Selanjutnya di sini tokens. Ada kata ibu, pandemi, COVID-19, virus. Pada kata kunci dapat kita lihat sebelumnya di sini ada kata kunci pandemi COVID-19. Maka kata ibu dan virus tidak terdapat, maka dilambangkan dengan 0. Sedangkan yang terdapat pada kata kuncinya dilambangkan dengan 1. Untuk tahap DF, pada dokumen 1-nya kata ibu, pandemi dan COVID-19 terdapat pada dokumen 1, maka dilambangkan dengan 1. Sedangkan kata virus tidak terdapat, maka dilambangkan dengan 0. Begitu juga dengan dokumen 2, kata ibu terdapat pada dokumen 2, maka dilambangkan dengan 1. Sedangkan kata pandemi tidak terdapat, maka dilambangkan dengan 0. Dan kata COVID-19 juga terdapat pada dokumen 2, maka dilambangkan dengan 1. Sedangkan kata virus tidak terdapat, maka dilambangkan dengan 0. Begitu juga pada dokumen 3, kata ibu dan pandemi tidak terdapat, maka dilambangkan dengan 0. Sedangkan kata COVID terdapat pada dokumen 3, maka dilambangkan dengan 1. Sedangkan virus tidak terdapat, maka dilambangkan dengan 0. Untuk mendapatkan DF, kita harus menjumlahkan dari ketiga TF ini. Kita jumlahkan untuk D1 ditambah D2 ditambah D3. Di sini D1-nya terdapat 1 ditambah, sedangkan D2-nya 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan untuk mendapatkan DF ini kita menjumlah sama seperti sebelumnya, kita menjumlahkan untuk D1, D2, dan D3. Di sini cuma terdapat 1, maka kita tuliskan 1. Untuk mendapatkan DF ini kita jumlahkan 1 ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan untuk kata virus dia tidak terdapat, maka kita tuliskan 0. Sedangkan untuk mendapatkan DF ini kita membagi dari 3 ini. 3 dokumen ini dibagi 2, maka hasilnya 1,5. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Sedangkan 3 dibagi 3 hasilnya 1. 3 dibagi 0 hasilnya 3. Untuk IDF log D per DF, maka kita mendapatkan ini, kita langsung saja hasil dari log 1,5 adalah 0,176, sedangkan log dari 3 adalah 0,477, sedangkan log 1 adalah 0. Untuk log 3 hasilnya sama, 0,477. Pada pembobotan ini kita dapat melihat kata ibu tidak terdapat di sini kata ibu dilambangkan dengan 0, sedangkan kata pandemi dia mendapatkan nilai 0,477, sedangkan COVID-19 dan virus dilambangkan dengan 0. Untuk D1 0,176, dari kata ini dapat kita lihat di sini D1-nya 1, maka kita tulis di sini untuk D1-nya 0,176.
Begitu juga dengan kata pandemi. Di sini untuk D1-nya 1, maka kita tulis dengan 0,477. Sedangkan di sini untuk dokumen satunya, di sini kita telah mendapatkan hasilnya 0, maka kita tulis 0. Begitu juga dengan virus. Di sini virus tidak terdapat, maka kita tuliskan dengan 0. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen 2, 0,176, karena di sini dia terdapat 1, maka kita tulis dengan 0,176. Sedangkan yang lainnya kita mendapatkan hasilnya 0. Sedangkan untuk dokumen D3 dia tidak mendapatkan bobot apapun, maka kita tulis dengan 0. Untuk mencari perangkingannya, kita dapat melihat dari dua kata kuncinya, yaitu kata pandemi dan COVID-19. Di sini nilai bobot yang tertinggi dari kata pandemi dan COVID-19 adalah 0,477. Sedangkan untuk D2-nya tetap 0, D3 juga 0. Jadi ranking 1-nya yaitu adalah dokumen 1, karena D1 memiliki nilai pembobotan tertinggi sebesar 0,477. Sedangkan untuk dokumen 2 atau D2 masih belum diketahui karena memiliki nilai yang sama dengan dokumen 3 yaitu 0. Selanjutnya kita masuki pada klasifikasi menggunakan K-nearest neighbor atau KNN. Pada perhitungan klasifikasi menggunakan KNN, yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai K. Jika kemudian ambil hasil similaritas tersebut sesuai nilai K dimulai dari nilai similaritas yang paling tinggi. Setelah mendapatkan hasil similaritas sejumlah nilai K, kemudian hasil klasifikasi yaitu dalam kelas positif atau kelas negatif. Sebagai contoh di sini nilai K sama dengan 3 dengan menggunakan rumus. Karena nilai K lebih besar dari 1, maka perhitungannya adalah menjumlahkan semua nilai kemiripan yang tergolong dalam satu kategori, kemudian membandingkan manakah yang lebih besar. Berdasarkan perhitungan, didapatkan probabilitas Dx terhadap kelas positif lebih besar dibandingkan kelas negatif. Maka data tersebut termasuk dalam kategori kelas positif. Probabilitas terhadap sentimen positif P X C per M sama dengan sigma M 1 sama dengan 1. Sim X, DI X elemen C per M. Maka di sini P X positif 0,359 ditambah 0,161. Maka probabilitas positifnya yaitu 0,52. Sedangkan probabilitas negatifnya adalah 0,349. Hasil klasifikasi positif dan negatif pada komentar dikatakan benar jika sistem berhasil mengenali dan mengelompokkan komentar ke dalam kelas yang sesuai dengan kelas data latih. Berikut tabel hasil klasifikasi komentar dengan menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN dengan nilai K sama dengan 3. Di sini ada beberapa kolom, ada kolom ID, komentar, hasil pre-processing, kelas aktual dan kelas prediksi. Di sini untuk ID 1, peran ibu rumah tangga di sini sangat penting. Hasil processingnya yaitu peran ibu rumah tangga sangat penting, sedangkan kelas aktualnya bersifat positif dan kelas prediksinya juga positif. Selanjutnya nomor 2, harus lebih berhemat dalam mengatur keuangan rumah tangga. Di sini hasil pre-processingnya hanya menggunakan kata harus lebih hemat, karena di sini ada kata penghubung dalam, maka tidak ditulis.
sedangkan kelas aktualnya positif dan kelas prediksinya negatif. Untuk ID 3 tidak memahami pelajaran secara online, hasil pre-processingnya sama, tidak memahami pelajaran secara online. Di sini kelas aktualnya negatif dan kelas kelas prediksinya juga negatif karena di sini terdapat kata tidak. Hasil klasifikasi dapat dilihat dari nilai K sama dengan 3. Hasil nilai benar berjumlah 79 komentar dan hasil nilai yang salah berjumlah 22 komentar dengan nilai positif berjumlah 41 data dan negatif berjumlah 60 data. Hasil ini menunjukkan bahwa menggunakan metode KNN dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dokumen komentar para ibu rumah tangga dan ibu bekerja di masa pandemi COVID-19. Berikutnya kita akan langkah terakhir, yaitu kita akan mengetahui hasil akurasi menggunakan confusion matrix. Di sini setelah melakukan proses pembobotan kata dan klasifikasi menggunakan KNN, maka dilakukan tahap pengujian untuk mencari nilai akurasi. Pengujian menggunakan confusion matrix untuk perbandingan data testing sebanyak 100 dengan data trainingnya sebanyak 200 yang diambil dari sosial media yang sudah berlabel kelas positif dan kelas negatif. Adapun cara untuk membandingkannya adalah menghitung jumlah hasil data asli positif dan data klasifikasi positif, menghitung jumlah hasil data asli positif dan data klasifikasi negatif, menghitung jumlah hasil data asli negatif dan data klasifikasi negatif, menghitung jumlah hasil data asli negatif dan data klasifikasi positif. Kemudian setelah diketahui hasilnya, maka langkah A dan C dijumlahkan. Selanjutnya melakukan penjumlahan langkah A, B, C, dan D. Setelah itu dilakukan langkah E dibagi dengan akurasi dibagi dengan langkah untuk metode confusion matrix dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Akurasi sama dengan A ditambah B per A ditambah B ditambah C ditambah D dikali 100. Confusion matrix K sama dengan 3 dapat kita lihat pada kelas prediksinya. Kelas aktual positif terdapat 37 dan negatif 18, sedangkan pada kelas predikat kelas negatifnya terdapat 3 dan 42. Pada K sama dengan 3, hasil yang didapat dari perhitungan data testing 100 adalah nilai A sama dengan 37, B bernilai 18, sedangkan C bernilai 42 dan D bernilai 3. Di sini dapat kita lihat hasil dari akurasi perjumlahan confusion matrixnya, yaitu A ditambah B ditambah C per A ditambah B ditambah C ditambah D dikali 100. Tadi A-nya adalah 37 dan C-nya adalah 42, maka 37 ditambah 42 per 37 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 3 dikali 100. 37 ditambah 2 sama dengan 79, sedangkan hasil dari 37 ditambah 18 ditambah 42 dan ditambah 3 sama dengan 100. 7 per 100 dikali 100, maka hasilnya adalah 79%. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka menghasilkan nilai rata-rata akurasi sebanyak 79% untuk K sama dengan 3. Sekian penjelasan dari saya tentang perhitungan manual metode KNN. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon diberi maaf. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.